أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, adab pribadi seorang muslim, yang telah dikumpulkan oleh Syekh Al-Bukhari. Dari kitab Sahih Bukhari dipisahkan hadis-hadis yang berkaitan tentang adab. Adapun pembahasan yang selanjutnya adalah bab linil kalam liwalidayhi. Bab berbicara yang lembut kepada orang tua. Orang tua itu bukan seperti teman kita. Orang tua itu bukan seperti partner kerja kita. Orang tua adalah orang yang telah banyak berjasa. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas dan jelas berbicara tentang kehormatan orang tua, sampai kedudukan kehormatan orang tua diposisikan berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan sopan. Nanti akan ada dua dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari yang semuanya menunjukkan adab sama orang tua, akhlak sama orang tua adalah berkata lemah lembut. Walaupun seandainya orang tua ada hal-hal yang tidak mengenakkan. Kalau memang orang tua itu tidak sesuai dengan keinginannya, karena kita menemukan banyak hal, kadang-kadang kontradiksi antara keinginan anak dengan orang tua, bertentangan antara anak dengan orang tua. Tapi bagaimana seorang anak itu tetap mengedepankan berkata lemah lembut? Dikatakan di sini, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq qala haddatsani Taisalah bin Mayyas. Telah bercerita kepadaku Musaddad telah bercerita kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Ziyad bin Mikhraq, dan telah bercerita kepadaku Taisalah bin Mayyas. Dikatakan di situ jamaah, kuntu ma'a najadat.
saya dahulu bersama orang-orang Khawarij. Tahu Khawarij, Pak? Khawarij itu yang mudah mengkafirkan muslim. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim itu berzina, meminum khamr, langsung mereka menghukumi kafir. Nah, Thaisalah bin Mayyas dulu pernah duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang Najjadat, adalah orang-orang Khawarij yang mudah mengkafirkan saudaranya. Fa asabtu dunuban la araha illa minal kabair. Saya pernah terperosok dalam maksiat. Saya pernah terjatuh dalam maksiat, dan saya berpendapat maksiat yang saya lakukan ini adalah dosa besar. Nah, ini jamaah, hati-hati kalau kita tuh apa? Berteman. Kalau kita itu sampai berteman dengan orang yang salah dalam hal akidah, itu akan mengakibatkan salah dalam pemahaman agama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan seseorang itu berdasarkan agama temannya. Makanya Thaisalah bin Mayyas ketika terperosok dalam suatu hal dosa, wah ini kayaknya langsung dihukumi dosa besar. Kenapa? Teman-temannya, Pak. Makanya ya ikhwah, hati-hati di dalam mencari teman. Akhirnya fadzakartu dzalika li ibni Umar. Akhirnya saya ketemu dengan Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Orang yang alim. Dia menyebutkan apa yang udah dilakukan dari maksiatnya. Tapi bukan untuk membuka maksiat, nggak boleh, Pak. Membuka maksiat itu nggak boleh kecuali untuk minta masukan kepada ahli ilmu, Pak. Nggak boleh. Thaisalah bin Mayyas, dia ingin curhat, mau tahu hukumnya, mau cari solusinya, mau cari masukannya. Akhirnya datang kepada orang alim. Ini juga pelajaran. Jangan kita membuka dosa-dosa yang kita telah lakukan kepada sembarang orang. Ini zaman sekarang nih, udah melakukan maksiat, ngasih tahu ke teman-temannya, tadi malam saya udah melakukan dosa. Tadi pagi saya melakukan maksiat. Gak boleh, kecuali kepada ahli ilmu, dan itu pun meminta masukan solusi. Sebagaimana Thaisalah bin Mayyas, dia berpemahaman tentang suatu perbuatan yang udah dilakukan, kayaknya dia ragu, akhirnya cari orang alim. Siapa? Abdullah bin Umar. Disebutin, diceritakan, saya udah melakukan ini, begini. Bagaimana pendapat Anda, wahai Abdullah bin Umar? Kalau kita mencari solusi dari maksiat yang telah kita lakukan kepada ahli ilmu, tidak apa-apa. Tapi kalau kepada selainnya, tidak boleh. Ingat, rahmat Allah itu luas loh, Pak. Mungkin dosa yang telah kita lakukan itu Allah udah tutup, tapi akhirnya kita buka. Ini jamaah. Dia katakan kada wa kada, saya udah melakukan ini, saya udah melakukan itu. Akhirnya katanya Abdullah bin Umar, laisat hadhihi minal kabair. Ini bukan bagian dari dosa-dosa besar. Ibnu Umar, orang yang faqih, di antara sahabat kecil, Pak, sahabat kecil Nabi SAW seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ada sekitar berapa abadil? Berapa Abdullah itu memang yang diakui, Pak, dalam hal
keilmuannya. Di antaranya Abdullah bin Umar. 4 abadilah atau berapa abadilah itu, saya dilupakan. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ngomong dia, ini bukan bagian dosa besar. Ahli ilmu. Oh, ini bukan dosa besar. Akhirnya dijelaskan oleh Abdullah bin Umar macam-macam dosa besar. Bahkan ada dosa besar yang masuk ke dalam kufur, ke dalam syirik. Kekal selama-lamanya di api neraka. Ada 9 katanya Abdullah bin Umar. Yang pertama, al-isyraku billah. Menyekutukan Allah. Dosa besar yang paling besar, Pak. Itu menyekutukan Allah. Bagaimana itu, Ustadz? Menyembah kepada selain Allah. Menyembah patung dan lain-lainnya. Kemudian meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini syirik. Ini syirik, Pak. Yang kedua, qatlun nasmati, membunuh jiwa. Dosa besar, tapi tidak menyebabkan kufur. Kalau tadi syirik menyekutukan Allah, dosa besar menyebabkan kufur. Tapi kalau membunuh, tidak menyebabkan kufur, tapi dosa besar. Apa itu maksudnya dosa besar, Ustadz? Barang siapa yang melakukan dosa besar, dia tidak bertobat, maka akan masuk ke dalam neraka, tapi tidak kekal. Ini, Pak. Tidak kekal. Barang siapa yang melakukan kekufuran, dia berdosa dan kekal di api neraka. Tapi kalau dosa besar, barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertobat sampai dia mati, maka apa? Tidak kekal di api neraka, dia masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal, dan semuanya dikembalikan oleh Allah. Apabila Allah memaafkan, maka akan dimaafkan. Tapi nggak kekal ya, Pak ya. Seperti membunuh. Ini. Yang ketiga, wal firaru minal zahfi, lari dari medan pertempuran. Lari dari medan jihad. Musuh udah di depan, dia lari ke belakang. Ini termasuk di antara dosa besar, kecuali tujuannya itu untuk membangun strategi. Contohnya di perang Uhud, kaum muslimin udah kalah, akhirnya Nabi Muhammad SAW suruh naik ke atas bukit. Apa tujuannya? Nanti untuk membangun strategi. Makanya setelah itu nanti ada peperangan lainnya. Tapi tiba-tiba ada pertempuran, musuh udah berhadap-hadapan, dia lari ke belakang, itu dosa besar. Keempat, qadful muhsanat, memfitnah wanita muslimah dengan tuduhan zina. Ini hati-hati, lisan kita nih. WhatsApp itu juga kadang-kadang baru dapat kabar, tapi langsung disebarkan ke grup, disebarkan ke orang lain. Hati-hati jamaah. Termasuk di antara dosa besar adalah memfitnah wanita muslimah yang suci. Ini nggak boleh. Yang kelima, aklur riba, memakan riba. Memakan riba. Inilah Pak lah, yang saat ini kita itu ujian terbesar di kita itu riba, pinjol, bank keliling. Itu ujian terbesar. Makanya mohon maaf nih jamaah, kita dukung Palestina, ayo. Ini dukung Palestina, kesempatan kita juga perbaiki kehidupan kita sehari-hari. Kita boikot, ayo, boikot produk sama-sama, ayo. Tapi jangan boikot produknya tok.
boikot juga tata cara ekonomi mereka, riba. Ayo semua kita boikot. Riba itu penyakit umat yang sekarang itu bagaikan kanker tuh, Pak. Berapa waktu lalu jamaah kita ngobrol, akhirnya apa? Adiknya terkena pinjaman online dan lainnya, sampai kurang lebih itu pinjamannya 1,2 miliar. Suaminya sekarang kepusingan. Udah 2 tahun apa setahun, itu 3 juta cuman bayar bunganya doang. Cuman bayar bunganya doang 3 juta, Pak. Gak ada. Itu yang memberikan jalan keluar tuh gak ada, Pak. Bohong. Memberikan solusi itu bohong, Pak. Yang ada malah semakin mencekek. Jelas ya? Yang berikutnya, wa aklul malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Contohnya bagaimana, Ustadz? Kita punya anak yatim, misalkan ponakan atau yang lainnya. Nah, ternyata bapaknya itu meninggalkan harta. Ternyata hartanya anak yatim itu kita untuk diri kita. Bahkan harta yang telah ditinggalkan oleh bapaknya itu apa? Tidak diberikan kepada anaknya tersebut. Dengan dalih misalkan dia masih kecil, belum bisa mengelola keuangan, dia masih begini dan seterusnya. Kalau seandainya hartanya anak yatim itu bapak simpen, bapak kelola dengan penuh tanggung jawab dan amanah, itu boleh, itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya anaknya yatim tersebut simpenan dari orang tuanya yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak dikelola dengan baik, masuk ke dalam hadis ini. Paham gak nih? Begitu juga ini yayasan-yayasan tertentu atau kegiatan komunitas-komunitas sosial ini juga harus hati-hati. Makanya keuangan itu disendirikan. Kalaupun seandainya keuangan itu ada, dipisahkan. Ini buat operasional ini, buat operasional ini, dan seterusnya. Supaya jelas. Jelas ini, Pak. Jangan sampai anak yatim itu jadi tameng untuk kebutuhan diri, Pak. Alasannya untuk kesejahteraan yatim. Tetapi akhirnya dapat dana yatim banyak untuk pribadi. Khususnya ini para penggerak-penggerak yayasan, harus yang amanah. Jangan mencari keuntungan dari yayasan. Yayasan itu apa, Pak? Pure, totalitas untuk apa? Kesejahteraan umat. Bahkan kalau bisa kita itu apa? Kasih di situ. Jangan malah mencari keuntungan. Ini kadang-kadang yayasan yatim, tapi akhirnya apa? Untuk keuntungan pribadi. Amanah. Demi Allah, Pak, kalau seandainya dana-dana sosial ataupun itu yang berkaitan tentang kesejahteraan yatim atau yang lainnya, kalau itu amanah, Pak, Masya Allah, Pak. Masya Allah, Pak. Berapa banyak ini saudara-saudara kita itu, cuman kadang-kadang itu kurang amanah dari para penggerak-penggerak yayasan atau yang lainnya. Makanya Nabi Muhammad SAW dimasukkan ini ke dalam apa? Dosa besar, memakan harta anak yatim. Coba di berita itu udah banyak. Di berita itu udah banyak. Yatim itu jadi sebagai tameng. Buat apa? Buat memperkaya diri. Harta dengan cara itu walaupun kita mendapatkan banyak, tetap nggak bakal berkah. Nggak bakal berkah. Wa ilhadu fil masjid, yaitu apa? Melakukan kemaksiatan di masjid.
Kadang-kadang apa ini kita bawa HP ke masjid, ini yang banyak nggak disadari. Salah satu di antara dosa besar itu adalah ilhadun fil masjid, membuat kemaksiatan di masjid. Syekh Abdul Razak mengatakan salah satu yang tidak banyak disadari oleh kita itu bawa HP ke sini, kemudian kita buka YouTube, tiba-tiba ada di YouTube itu kan kadang-kadang iklan. Akhirnya apa? Iklannya itu apa? Ada wanita yang kebuka kepalanya, membuka aurat. Ini salah satu dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, ini banyak yang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Ilhadun fil masjid. Dia buka HP, buka YouTube misalkan, tiba-tiba apa ada iklan wanita yang buka aurat. Ini ditakutkan masuk ke dalam hadis ini. Kenapa? Masjid ini harus dijaga kehormatannya. Masjid ini harus dibangun kewibawaannya. Karena di sini ini adalah tempat persatuan umat. Di sini ini tempat untuk mengembangkan kesejahteraan umat, kekuatan umat. Makanya lihat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, Nabi tidak membangun kantor kepemerintahan dulu, Nabi tidak membangun strategi dulu. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun itu masjid dulu. Yang sekarang jadi Masjid Nabawi, itu tanahnya miliknya Sahal dan Suhel, dua anak kembar. Cuman bapaknya meninggal. Tadinya sama Sahal dan Suhel udah mau dikasih sama Nabi kepada Nabi SAW, tapi Nabi tidak mau menzolimi, dibelilah sama Nabi SAW. 100 hasta lebar dan panjang itu, Pak. Atapnya di bagian kiblat doang ketika itu, belakangnya nggak pakai atap. Itu, Pak. Akhirnya kan apa coba? 100 hasta berkembang sampai sekarang yang ada. Menunjukkan apa? Masjid ini kalau seandainya benar-benar akan menjadi kewibawaan dan kehormatan umat. Nah, sekarang ini yang kita lupakan apa? Masjidil Aqsa. Ya enggak? Kita banyak lupa, kita lupa untuk dikunjungi. Ya Bang Basri? Kita lupa. Ya enggak nih? Akhirnya kita ya memang banyak ke Masjidil Haram, tapi coba banyak kita lupakan Masjidil Aqsa kan. Sekarang baru udah ini keinget tuh. Kalau punya uang Pak, sempatkan umroh ke Masjid Nabawi. Kalau bisa sempatkan ke Masjidil Aqsa. Jangan salah Pak, umroh juga hukumnya wajib Pak. Umroh itu hukumnya wajib seumur hidup. Itu pendapat yang kami kuatkan dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah di sini apa? Di masjid ini nggak boleh membuat ilhad, membuat suatu kemaksiatan dosa. Apalagi di masjid ini apa? Ini teriak-teriak. Ini juga Pak, misalkan apa teriak Allahu Akbar, nggak boleh Pak. Ini masjid, tidak dibolehkan. Kadang-kadang itu takbir, Allahu Akbar. Jelas ini, Pak. Banyak sekali ilhad-ilhad yang harus dijauhkan. Khususnya wanita menutup aurat, tidak membuka aurat, bahkan bukan hanya sekadar di masjid aja, di tiap tempat. Tidak boleh melampaui batas dari apa? Dari dosa dari perkara kerusakan. Kemudian yang berikutnya adalah walladzi yastaskhir wa bukaul walidaini minal uquq. Nah, yang kesembilan. Yang kesembilan adalah apa? Membuat nangis orang tua. Ini hati-hati ikhwani. Membuat nangis dari apa? Durhaka kepada orang tua.
Saya tadi baru dapat ketemu jamaah curhat, Ustadz, hancur hati saya Ustadz. Tadinya mau dititipin di pondok, tapi qadar Allah, bapaknya mah tiap bulan biayain hidupnya, sekolahnya buat anaknya doang 1,5 juta. Buat sekolah, buat apa? Qadarallah wa masyal, gara-gara salah pergaulan Pak, apa, hamil di luar nikah. Itu seorang ayah tuh hatinya dihancur itu Pak. Udah Ustadz, terserah sekarang mah, saya yang penting udah membiayai. Memang qadarullah orang tuanya antara suami itu cerai Pak. Ya, qadarullah akhirnya apa? Yang seperti inilah ya ikhwah, khususnya antum-antum ini yang masih muda-muda. Kenapa orang tua dititipkan di pondok dan lainnya? Supaya menghindari pergaulan dari pergaulan yang tidak baik. Dan jangan pernah sekali-kali Pak, khususnya ini masih punya orang tua, membuat nangis orang tua tuh jangan. Nanti akan dijelaskan di sini bagaimana caranya untuk menghindari neraka, masukkan ke dalam surga. Nanti akan dijelaskan apa? Orang tua. Jadi yang terakhir itu adalah membuat nangis kedua orang tua. Akhirnya dikatakan oleh Ibnu Umar kepada Thaisalah bin Mayyas, atafraku minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Maukah engkau tidak masuk ke dalam neraka dan masuk ke dalam surga? Katanya Thaisalah bin Mayyas, "I wallah, demi Allah mau saya." Katanya Abdullah bin Umar, "Ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup?" Qultu indi umi. Katanya Thaisalah bin Mayyas mengatakan, "Saya masih punya ibu." Alhamdulillah nih, masih punya satu pintu surga. Thaisalah bin Mayyas ini bersyukur nih, masih punya doa yang mustajab. Kenapa kami katakan doa mustajab? Demi Allah, orang tua itu memiliki doa yang dikabulkan. Pertama, kalau dia berdoa kita nggak tahu doa mustajab yang pertama. Ibu kita nih nanti malam doa, dia nggak tahu, kita nggak tahu kalau ibu kita tuh berdoa, itu mustajab pertama Pak. Kemudian yang kedua, seorang ibu, apa katanya Abdullah bin Umar? Ridallah fi ridol walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah berada dalam ridhonya orang tua, kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan orang tua. Coba terkumpul beberapa hal dari orang tua dari doa yang mustajab. Cuman, saya katakan ini cuman, banyak dari anak-anak muslim itu yang tidak mengetahui posisi ini. Orang tuanya udah lanjut usia, kadang-kadang kita abaikan. Apa kata Abdullah bin Umar? Dia nanya, "Kamu masih punya orang tua hidup?" "Masih ada, tinggal ibu." Kata Abdullah bin Umar mengatakan, "Wallahi lau alanta lahal kalam wa at'amtahat ta'am la tadkhulannal jannata ma astanabal kabair." Demi Allah, kalau engkau itu melembutkan perkataan. Bagaimana melembutkan perkataan, Pak? Perkataannya direndahkan, jangan dinaikin terus sampai ini apa, urat leher ini nampak. Direndahkan. Khafatta sautak, direndahkan. Wa kalamtaha bil lutfi wa udubati lisan. Kalimat-kalimatnya itu lembut.
jangan nama orang tua, "Mak, lu udah masak apa?" Itu Pak. "Mak, ente masak apa?" Walaupun ente bahasa Arab, Pak, nggak sopan. Jamaah, walaupun ente itu bahasa Arab, tapi nggak sopan. "Bu, mohon maaf, masak apa?" Dengan kalimat yang lutuf, lembut. Kemudian apa? Wa udzubatil lisan, dengan yang manis kalimatnya itu, Pak. Ditata. Kalau Jawa itu ada Jawa kromo. Itu, Pak. Jawanya itu apa? Jawa kromo. Mungkin sulit. Kita Indonesia yang baku lah, Pak. Jelas ini, Pak. Demi Allah, kalau seandainya engkau melembutkan perkataan, memberikan makan kepadanya. Nah ini, kalau mau ngasih orang tua tuh jangan diminta dulu. Sampai nanti ada hadis yang kedua. Nanti ada hadis yang kedua, dalil yang kedua. Sampai dikatakan apa? Jangan kau cegah sesuatu apapun buat orang tuamu. Sama orang tua, Pak, dihitung-hitung. Ini buat ini buat itu. Sehingga apa? Jangan salah, nanti Allah hitung-hitung juga rezeki kita. Apa yang kita, kalau memang kita harus beri, kasih sama orang tua. Wa'at amtahat to'am, kau berikan makan, jangan sekedar makan toh. Demi Allah, Pak, tidak ada orang yang miskin untuk orang yang memuliakan orang itu, nggak ada, Pak. Bahkan antum lihat orang-orang yang sukses dalam hal dunia, antum lihat sikap dia sama orang tua. Antum lihat ya ikhwah, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, antum lihat sikapnya dia sama orang tua. Kuncinya dia adalah orang tua. Sampai Ustadz Marjuki yang saat ini S2 di Lipia, yang sering ngajar di pondok, itu sampai ada, Pak, pembesar BUMN, orang tuanya tuh, ibunya itu bagaikan apa, Pak? Beliau sampaikan kepada anak, itu bagaikan Masya Allah, Pak, ratu, Pak. Antum posisikan itu Masya Allah, Insya Allah. Demi Allah, jika engkau melembutkan perkataan, memberikan makan kepadanya, masuk ke surga selama engkau menjauhkan dosa-dosa besar. Jelas nih hadis ini. Jadi hadis ini adalah bab lemah lembut perkataan sama orang tua. Ada pertanyaan? Hadis ini. Berapa menit lagi azan? Jam berapa? Hah? Berapa menit lagi? 6 menit. Nggak cukup satu hadis nih. Satu hadis lagi, satu ayat pembahasan lagi. Nanti kita besok pindah bab. Dikatakan oleh Imam Bukhari, berkata Imam Bukhari, hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi qala waqfit lahuma janahad dulli minar rahmah qala la tamtani min say'in ahabbah. Imam Bukhari mengatakan, telah bercerita kepada kami Abu Nuaim, telah bercerita kepada kami Sufyan Al-Thawri di sini. Sufyan Al-Thawri dikatakan dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dia mengatakan waqfit lahuma janahad dulli minar rahmah. Waqfit, rendahkan dirimu, rendahkan sayapmu, jangan dinaikin terus sayapnya, direndahkan untuk keduanya. Meskipun kita seorang bos, meskipun kita jabatannya tinggi, waqfit lahuma janahat minadul, rendahkan dulu, jangan dinaikin terus kepaknya. Mungkin sama teman kita sekolah, mungkin sama teman kita kerja, silahkanlah kita mungkin merasa wah gitu. Tapi orang tua nggak perlu. Bagaimanapun kita ini adalah anak kecil yang dulu pernah disuapin. Kita ini anak kecil yang dulu pernah dicebokin.
Kita ini anak kecil yang dulu pernah minta uang recehan ibunya. Kalau nggak dikasih kita nangis. Tapi ketika udah dapat jabatan bisa mandiri, sombongnya dia. Sampai kami dapat berita ada seorang anak angkat yang mengusir ibu angkatnya. Walaupun ibunya tersebut bukan hasil yang melahirkannya, tetapi suatu kesalahan. Kita nih, naudzubillah min zalik, Pak. Kenapa, Pak? Karena kita ini banyak yang tidak terdidik dengan agama yang benar, Pak. Begitu jadinya. Bengis, kotor dalam beradab. Gak ngerti tentang suatu kebaikan, apalagi orang tua. Dikatakan itu rendahkan sayapmu, sampai dikatakan di sini dalam tafsirnya, dikatakan dari bapaknya Hisham bin Urwah, katakan, la tamtani min say'in ahabba, jangan kau cegah sesuatu yang dia cintai. Jangan ditunda-tunda, selama itu tidak melanggar syariat. Selama itu tidak menyelisih syariat, kalau itu memang diinginkan oleh orang tuanya, berikan. Ini kadang-kadang kita hitung-hitungan sih. Ini begini, ini seperti dan seterusnya. Mau gimana keberkahan mau turun kalau gitu, Pak? Gimana keberkahan mau turun? Yang kita cari itu berkah, bukan banyak, Pak. Yang kita cari itu berkah. Berkah sedikit kali kalau diberkahi, Masya Allah, Pak. Tapi kalau banyak nggak diberkahi, naudzubillah min zalik. Jelas ini, Pak. Anda nggak bisa sampai Isya ini. Qadarullah, setelah Isya ini ada mau rapat. Karena juga kemungkinan juga Desember kalau mudahkan ini kayaknya libur 1 bulan lebih. Karena Anda mau umroh 1 bulan lebih. Kalau Allah mudahkan, karena tadi ngurus perpanjangan paspor, karena robek kertasnya, akhirnya BAP dulu tadi. Jadi mungkin masih ada berapa pertemuan? Abu Damar, berarti pekan depan nggak ada kan? Oh berarti ya pekan terakhir ini, Pak. Mungkin nanti kalau ketemu di bulan Januari insya Allah, karena Desember anak safar, insya Allah. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Habis ya? Anak ada rapat. Mungkin ini yang bisa anak sampaikan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.